Ledakan dahsyat mengguncang ibu kota Suriah. Sebuah kafe di pusat kota Damaskus berubah menjadi lokasi maut setelah bom meledak di tengah keramaian. 5 orang tewas dan belasan lainnya terluka. Suasana tenang di pusat kota Damaskus mendadak berubah menjadi kepanikan. Sebuah bom meledak di dalam sebuah kafe di kawasan Al-Hijaz pada Kamis waktu setempat. Rekaman dari lokasi menunjukkan bercak darah, puing-puing yang berserakan, serta warga dan petugas keamanan yang berupaya menangani korban di tengah kekacauan. Ledakan mengakibatkan 5 orang tewas dan 16 lainnya mengalami luka-luka. Pasca ledakan, aparat keamanan langsung menutup seluruh area kejadian dan memulai penyelidikan untuk mengungkap pelaku serta motif serangan. Hingga kini belum ada kelompok yang menyatakan bertanggung jawab atas aksi tersebut. Pemirsa, lagi-lagi Israel melanggar gencatan senjata. Tentara Israel terus membombardir Lebanon Selatan. Mereka berdalih menyerang pusat komando pejuang Hizbullah. Terus menyerang sejumlah titik di Lebanon Selatan. Serangan pun dilakukan dengan menggunakan drone hingga tembakan artileri. Salah satu kota yang menjadi target serangan adalah kota Sidikin yang berada di Lebanon Selatan. Kementerian Kesehatan Masyarakat Lebanon melaporkan serangan Israel yang diluncurkan sejak 2 Maret lalu menewaskan setidaknya 4.297 warga Lebanon dan 12.196 lainnya terluka. Tentara Israel juga melancarkan serangan ke wilayah Al-Jabal, Lebanon Selatan. Suara rentetan tembakan pun terdengar saat Zionis Israel menyerang ke permukiman warga. Agresi ini terus dilakukan meski Israel dan Lebanon sudah menyepakati damai di Amerika Serikat. Ya, untuk membahas pertemuan Iran dengan Amerika Serikat di Doha, Qatar, kita bergabung bersama dengan pengamat Timur Tengah, ada Pak Hasibullah Satrawi. Assalamualaikum, selamat siang Pak Hasibullah, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Syafa, alhamdulillah sehat. Baik, Pak Hasibullah, ini sebetulnya seberapa penting dan krusial pertemuan di Qatar ini jika dibandingkan dengan perundingan-perundingan sebelumnya, dan apakah pertemuan ini merupakan upaya diplomasi damai atau hanya jeda konflik begitu Pak Hasibullah? Ya, saya rasa walaupun sampai sekarang tidak ada hasil nyata yang dipublikasikan, tapi pertemuan Qatar terakhir secara tidak langsung di antara Amerika dengan Iran menghasilkan pencapaian yang sangat positif. Salah satu di antaranya adalah memastikan bahwa kesepahaman yang ditandatangani pada tanggal 18 Juni tidak berakhir di tengah jalan, terutama dengan terjadinya beberapa krisis di Selat Hormuz, terutama krisis 2 hari pada tanggal 27 dan 28, di mana itu adalah menjadi kayak semacam ujian pertama terhadap kesepahaman awal yang ditandatangani di Swiss pada tanggal 18 Juni kemarin. Nah, kalau kita lihat hasilnya atau kita lihat situasinya, maka paling tidak pertemuan di Qatar kemarin itu berhasil untuk meredam kembali, berhasil untuk menguatkan kembali komitmen dari kedua belah pihak, sehingga tidak terjadi lanjutan eskalasi terbatas di Selat Hormuz yang dipicu oleh sebenarnya apa namanya, dipicu oleh sikap Iran yang sekali lagi menggunakan kartu trufnya, yaitu tentang Hormuz. Dia tidak ingin Hormuz itu kemudian menjadi bebas, sebebas-bebasnya lepas dari kontrol dia. Karena kalau kita lihat situasinya sekarang, justru Hormuz itu menjadi semacam kartu truf bagi Iran. Dan Iran sangat menyadari itu. Karena itu ketika ada katakanlah keputusan dari Oman tentang adanya jalur lain yang di luar jalur Iran, ya, di Selat Hormuz, bahkan ada kapal yang melintas tanpa koordinasi dengan Iran,
maka kemudian Iran mengambil tindakan tegas, paling tidak yang disampaikan adalah melakukan penembakan, walaupun Amerika menuduh bahwa Iran melakukan serangan langsung, terutama kepada kapal yang berbendera Singapura itu. Nah, sekali lagi itu konteksnya menurut saya kalau kita ingin membaca keberhasilan daripada pertemuan Qatar terakhir. Begitu Baik. Mbak Syaf. Ya, selain membahas lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz, pertemuan ini juga membahas mengenai pencairan dana Iran yang dibekukan. Bagaimana kemudian Pak Hasibullah melihat hasil dari poin yang dibahas tersebut? Ya, itu yang saya bilang tadi, baik Iran maupun Amerika sama-sama menyadari kartu lawannya, Hmm. kartu apa namanya masing-masing. Bagi Amerika disadari betul bahwa Selat Hormuz itu adalah kunci yang dipegang oleh Iran. Karena itu dia mencoba mengamankan dari awal agar Hormuz itu lepas dari kendali Iran. Tapi sekali lagi Iran sadar itu, karena itu dia nggak mau melepaskan itu. Nah, sementara bagi Iran sendiri dari Amerika tidak terlepas daripada katakanlah sanksi ataupun dana ataupun aset yang dibekukan. Karena itu pertemuan terakhir di Qatar juga salah satu hasilnya adalah berupaya untuk mencairkan sebagian daripada aset Iran sesuai dengan kesepahaman yang ditandatangani. Jadi Amerika ingin memberikan apa yang dimau oleh Iran, yaitu melepas sebagian asetnya, tapi Iran juga dipaksa oleh Amerika untuk memberikan apa yang dimau, Hmm. yaitu paling tidak di masa sekarang ini Selat Hormuz kembali terbuka tanpa adanya biaya apapun, dan itu sangat dibutuhkan kalau bagi Trump, karena Trump ingin agar minyak di dunia tercukupi, yang pada akhirnya berdampak kepada kecukupan minyak, dan harga-harga di Amerika tidak mengalami kenaikan. Dan itulah kemudian yang Hmm. saya bilang sampul daripada kekuatan dan kepentingan utama ini adalah kepentingan pemilu pada bulan November mendatang. Hmm. Baik, Pak Hasibullah, ini di Washington Presiden Amerika Serikat mengklaim kedua belah pihak juga membahas pembatasan program nuklir Iran. Namun ini kemudian dibantah oleh Iran. Mengapa narasi kedua belah pihak lagi-lagi bisa sangat berbeda, Pak Hasibullah? Ya, sebenarnya kalau kita baca dari tanggal 28 Februari perang ini dimulai, maka memang alasan nuklir sekarang itu menjadi satu-satunya alasan yang paling realistis bagi Amerika untuk dibawa ke publik negerinya, bahwa ini adalah kemenangan jangka panjang, yaitu mengamankan Amerika, mengamankan Israel dari bayang-bayang serangan nuklir Iran gitu. Nah, karena itu Amerika selalu mengkampanyekan, selalu menekan bahkan agar agar Iran segera memberikan pernyataan dan sikap yang jelas terkait dengan itu. Hmm. Dan Iran kita tahu memberikan kayak semacam komitmen ke sana, walaupun di dalam kerangka bahwa itu akan dibahas nanti di fase final daripada perundingan ini, yaitu setelah 30 hari ke depan. Nah, sementara dari sisi Iran kita melihat juga dia butuh adanya kayak semacam bukti konkret daripada kemenangan yang didapat daripada perundingan ini, yaitu salah satunya melalui pelonggaran sanksi dan pencairan aset. Karena sekali lagi Iran di dalam juga berhadapan dengan kelompok-kelompok yang inginnya lanjut perang, sama kayak di Amerika. Hmm. Di Amerika juga sekarang banyak kelompok-kelompok yang menyayangkan bahkan mengkritik kesepahaman yang ada karena dianggap itu terlalu memenangkan Iran. Sama juga di Iran banyak kelompok-kelompok yang menyayangkan dan mengkritisi apa namanya Iran untuk melakukan kesepahaman dengan Amerika dengan berbagai macam alasan, katakan tidak adanya kepercayaan bahwa Amerika tidak pernah menepati janji dan lain sebagainya. Nah, pencairan aset itu bisa dijadikan sebagai salah satu bukti nyata kepada publik Iran bahwa memang perundingan ini adalah jalan terbaik untuk mengakhiri perang sekaligus memberikan kebaikan bagi Iran. Walaupun sekali lagi itu apa namanya juga masih ada tikungan lagi kalau bagi Iran, karena kalaupun asetnya cair itu masih ada kelompok-kelompok di Iran yang menginginkan itu dibawa ke arah penguatan kepentingan-kepentingan militer, bukan langsung kepada ekonomi. Jadi tikungan di Iran lebih banyak lagi, karena kalaupun uangnya ini didapat, maka masih ada perbedaan akan digunakan untuk apa. Hmm. Kelompok-kelompok yang lebih keras menginginkan agar ini uang digunakan untuk penguatan program-program militer, program-program rudal, karena kenyataannya kalau merujuk kepada Bakir Galibab sendiri,
yang membuat Iran mencapai semua pencapaiannya hari ini itu adalah rudal, bukan diplomasi. Jadi Galibab menyatakan ada kalanya kami merudal, ada kalanya kami berdiplomasi. Jadi Galibab berada pada posisi tidak membuang apalagi mengutamakan salah satu di antara rudal dan diplomasi. Nah, kelompok-kelompok lebih inginkan agar pencairan aset ini digunakan untuk memperkuat kapasitas militer dan program-program terkait lainnya gitu. Tapi kelompok-kelompok yang lebih katakanlah lebih lentur itu menginginkan agar pencairan aset ini digunakan untuk ekonomi sehingga masyarakat yang dalam beberapa waktu terakhir banyak mengalami persoalan terkait ekonomi termasuk cerita bagaimana demo di akhir tahun kemarin itu menjadi luar biasa hingga akhirnya ditunggangi oleh Amerika dan Israel itu bisa diredakan dengan adanya perbaikan-perbaikan di bidang ekonomi. Begitu Mbak Syafa. Baik, jika Iran benar-benar belum bersedia membahas nuklir, kemudian juga pembicaraan soal Selat Hormuz ini belum final, lantas apa yang sebetulnya ingin dibawa Iran ke meja perundingan, Pak Hasibullah? Ya, sebenarnya dalam situasi seperti sekarang menurut saya memang Amerika dengan Iran sama-sama tidak dapat semua, sama-sama juga dapat sebagian. Ini betul-betul mendekati win-win solution lah bagi saya ya. Karena sekali lagi walaupun katakan ya Amerika tidak dapat materi secara langsung, tapi dengan aliran minyak yang lancar di Hormuz, lalu kemudian membuat harga-harga di dalam negeri Amerika cukup stabil, maka Amerika dalam hal ini Presiden Trump itu bisa mendapatkan keuntungan langsung daripada perundingan ini. Dan itu sekali lagi langsung gitu, langsung nyata gitu, langsung sekarang sudah dinikmati, belum belum nggak nunggu waktu lagi. Nah di sisi lain katakanlah Iran memang dijanjikan akan dapat kompensasi bahkan juga sampai 300 miliar, tapi itu kan baru janji-janji gitu. Sementara Amerika sudah dapat langsung gitu. Jadi sekali lagi ini memang masing-masing kayak semacam ragu untuk kemudian melepaskan kartunya. Karena itu kalau kemudian ada eskalasi seperti yang terjadi di Hormuz, itu bisa memancing kedua belah pihak terjun ke untuk diri dalam perang. Walaupun saya baca minimal sampai sekarang di hari ke-16 dari penandatanganan kesepahaman awal ini, saya membaca polanya belum mengalami perubahan. Ini kayak semacam kedua belah pihak sama-sama mencoba untuk menghindari perang lebih terbuka, perang yang tidak terkontrol. Kalaupun mau ada eskalasi, menurut saya eskalasi-eskalasi yang sifatnya terbatas, seperti yang terjadi tanggal 27, 28 kemarin atau sebelumnya, kurang lebih di tanggal 11, 12, krisis 16 jam misalkan yang juga terjadi di antara Iran bahkan dengan Israel. Jadi ada kayak semacam eskalasi-eskalasi tapi menurut saya sifatnya cukup terbatas. Harapkan ini paling tidak pola terus berlangsung sampai November karena kalau habis November menurut saya situasinya akan berbeda terutama kalau Donald Trump dengan Republik masih memenangi pemilu selah. Terkecuali yang menang adalah Demokrat, maka mungkin juga akan ada perubahan dan kita belum bisa untuk mengamati lebih detail pasca November nanti. Baik, terima kasih Pak Hasibullah Satrawi telah bergabung bersama kami di Breaking News. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat. Terima kasih Mas Syama.